Jemaat GKJ Kuto Arjo, Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika Bapak Ibu Saudara berkenan memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kuto Arjo atau langsung ke kantor gereja pada jam kerja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah Minggu 4 September 2022. Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita akan menyambut kehadiran Tuhan dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 4 bait 1. Hai mari sembah. Mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha besar. Mulia namanya, katanya megah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita habiskan ibadah kita dengan mengingat bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus menyertai saudara. Silahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memuji nama Tuhan kembali dari Kidung Jemaat nomor 1 bait 1 dan 2. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah Allah yang agung.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, saat ini jemaat-Mu rindu mendengarkan sabda Tuhan. Urapilah kami, agar kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu, dan melakukannya dalam hidup beriman kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi dasar dalam ibadah kita pada hari ini diambil dari Mazmur 139. Mazmur pasal 139 ayat yang pertama sampai ayat ke-18. Berbunyi demikian. Doa di hadapan Allah yang Maha Tahu untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kumaklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu. Terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi mengetahui, menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. Jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu. Dan malam menjadi terang seperti siang, kegelapan sama seperti terang. Sebab Engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang Kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu. Ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah, mata-Mu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitab-Mu semuanya tertulis. Hari-hari yang akan dibentuk sebelum ada satu pun daripadanya. Dan bagiku, betapa sulitnya pikiran-Mu, ya Allah, betapa besar jumlahnya. Jika aku mau menghitungnya, itu lebih banyak daripada pasir. Apabila aku berhenti, masih saja aku bersama-sama Engkau. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, manusia adalah makhluk sosial. Artinya bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa pihak lain. Menjalin relasi atau hubungan adalah sebuah kebutuhan. Relasi akan terjadi bila ada komunitas. Ada komunitas sekunder dan ada komunitas rohani. Keduanya sama dalam hal tertentu, tetapi dalam banyak hal bisa berbeda. Komunikasi rohani selalu membutuhkan patron. Dalam kamus KBBI berkaitan dengan teladan dan norma.
Saudara-saudara, dalam komunitas rohani ada yang dijadikan panutan, dan panutan itulah yang akan membentuk seseorang yang menjadi pengikutnya. Pengikutnya akan manut dalam tanda petik atau menyerahkan dirinya dibentuk seperti apa kemauan dari yang menjadi panutan. Seperti halnya bejana yang dibentuk oleh penjunan. Bejana berbicara tentang sebuah proses dan hasil dari sebuah tujuan dan karya yang bernilai. Tetapi ketika kita mengalami proses pembentukan itu, seringkali proses itu sangat menyakitkan, membuat kita terluka, mengalami penderitaan, dan terkadang membutuhkan waktu yang sangat lama. Namun tidak bisa dipungkiri, proses merupakan bagian dari kehidupan setiap orang, dan salah satu cara untuk keluar dari setiap proses hanyalah menghadapinya dan menyelesaikannya dengan baik, bukan berlari. Saudara-saudara, ketika merenungkan esensi dari sebuah proses, terlintas sebuah bejana tanah liat di tangan tukang periuk. Setiap tukang periuk memiliki desain, memiliki gambaran tersendiri mengenai bejana tanah liat di tangannya, dan setiap desain tidaklah sama satu dengan yang lain. Awal langkah tukang periuk mengambil gumpalan-gumpalan tanah liat, kemudian tanah liat tersebut dibersihkan dari batu-batu, kerikil, dan kotoran-kotoran lain yang melekat pada tanah liat tersebut. Lalu tanah liat itu direndam agar lebih lunak atau lembek dan bisa dibentuk. Kemudian tanah liat itu akan melalui proses pembentukan di atas sebuah meja putar yang biasanya dilengkapi pedal yang dapat mengatur kecepatan putar meja bulat di atasnya. Sambil terus diputar, tanah liat akan terus dibentuk oleh tukang periuk. Ditekan, didorong, kadang-kadang dikikis, dibentuk. Pelan-pelan tanah liat itu berbentuk. Dan puncak dari proses pembuatan bejana itu adalah melewati proses pembakaran. Sehingga akhirnya bejana tanah liat itu jadi dan indah. Saudara-saudara, antara penjunan dan bejana harus ada chemistry atau relasi yang melekat sehingga hasilnya pun menarik dan indah. Mazmur 139 yang kita baca merupakan pasal yang memiliki kelebihan. Kelebihan karena berisi kekaguman Daud akan kuasa dan kemurahan Tuhan kepada kita manusia. Kekaguman umatnya dan kemurahan Tuhan sangat tergantung bagaimana relasi di antara Allah dan umat. Kekristenan selalu bicara tentang hubungan, tentang relasi baik antara Tuhan dengan sesama, dengan manusia, antara kita dengan sesama kita. Dan salah satu faktor agar sebuah hubungan berjalan sehat dan mesra adalah pengenalan yang baik akan masing-masing pihak. Saudara-saudara, bagi Allah tidak ada yang tersembunyi. Tuhan mengenal kita karena Dialah yang menciptakan kita. Dia tahu keberadaan kita dan apa saja kebutuhan kita. Bahkan sebelum kita mengungkapkan apa yang kita butuhkan, saat kita tidak sanggup merangkai kata dan doa, Tuhan tersenyum dan mengangguk sebagai tanda Dia memahami isi hati kita. Daud menulis, "Jika aku mendeki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau." Allah selalu ada untuk umatnya. "Selidikilah aku ya Allah dan kenallah hatiku. Ujilah aku dan kenalkanlah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal." Saudara-saudara, dalam doanya Daud mengatakan ujilah, tuntunlah, artinya
Tuhan mau mengingatkan dan menunjukkan jalan, itulah prinsip penggembalaan. Menegur dengan cinta dan menunjukkan jalan orang yang tersesat. Saudaraku, hidup sebagai murid berarti hidup yang berkenan bagi Sang Guru. Jika Sang Guru adalah Tuhan Yesus, maka mari kita meniru gaya hidupnya. Kita sesuaikan gaya hidup kita dengan gaya hidup Kristus. Termasuk konsekuensi menjadi muridnya yang harus kita ketahui, kita syukuri, lalu kita jalani. Mari sebagai pengikut Kristus, kita tiru apa yang dilakukan. Kita menjadi murid Tuhan yang setia. Murid Tuhan yang rela memikul salib. Murid Tuhan yang walaupun mengikul salib tetap mengikut Dia sampai akhir. Amin. Jemaat dipersilahkan berdiri. Mari kita meningkatkan pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Ajar kami untuk mampu melakukannya dalam hidup kami. Saat ini kami bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh beribadah. Kiranya sebagai umat-Mu kami boleh rajin bersekutu, rajin beribadah untuk menjalin relasi yang baik dengan Tuhan. Agar kami mampu mengerti, memahami dan melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Berkatilah mereka yang sakit, hibur mereka yang berduka, kuatkan yang lemah, beri panjang umur kesehatan bagi yang berulang tahun, dan tolong Tuhan, ulurkan tangan-Mu bagi saudara-saudara kami yang sedang sendiri. Mampukan kami untuk menjadi sahabat yang baik bagi mereka. Berkati keluarga kami dalam perantauan, berkati anak-anak dalam studi, dalam pergaulan, ketika mencari pasangan hidup Tuhan beri yang seiman, dan merindukan pekerjaan Tuhan beri pekerjaan yang baik. Gereja-Mu Bapa berkati dalam pelayanan, termasuk juga gereja-gereja di muka bumi ini. Bangsa dan negara kami berkatilah, pemimpin kami urapilah untuk mampu memimpin bangsa kami dengan baik. Kami berdoa kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita persiapkan diri kita untuk memberikan persembahan syukur. Mari persembahan kita dasarkan pada 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 dan 8. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kita. Mari persembahan kita iringi dengan Kidung Jemaat 161. Segala kemuliaan bagimu penebus. Segala kemuliaan bagimu penebus. Pun suara anak-anak memuji Dikau terus. Hosana aja
Jemaat dipersilahkan berdiri. Kita membawa persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Tuhan sumber segala berkat, terimalah persembahan yang kami bawa kepadamu sebagai tanda syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan kami suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Berkatilah saudara-saudara kami yang saat ini Tuhan percaya untuk mengelola persembahan. Biarlah hikmat-Mu akan menuntun hamba-Mu dalam melayani. Kami akan undur dari ibadah ini, masuk dalam kehidupan kami masing-masing. Sertailah kami, supaya kami boleh menjadi pelaku firman. Kami berdoa kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan menyanyikan nyanyian pengutusan dari Kidung Jemaat 356, Tinggallah dalam Yesus. Tinggallah dalam Yesus, jadilah muridnya. Belajarlah firman Tuhan, taat kepadanya. Tinggallah dalam Yesus, andalkan kuasa-Nya. Dialah pokok yang benar, kitalah rantingnya. Kita sebagai ranting pasti berbuahlah, asal dengan setia tinggal di dalamnya. Tinggallah dalam Yesus, muliakan namanya. Hidup berlimpah kurnia hanya di dalamnya. Saudara-saudara, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.